Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Yuk kita mulai petualangan seru bersama untuk mengenal lebih jauh tentang hak, kewajiban, dan aturan dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan menjelajah ke rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Apa saja yang bisa kita pelajari bersama? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Apa itu aturan dan norma? Teman-teman, pernah nggak kalian diminta orang tua untuk tidur tepat waktu? Atau harus mengantri saat beli jajanan di kantin? Nah, semua itu disebut aturan. Aturan adalah kesepakatan yang harus kita ikuti agar hidup tertib dan rukun. Sedangkan norma adalah panduan hidup yang tumbuh dari kebiasaan baik masyarakat. Aturan dan norma membantu kita hidup damai, saling menghargai, dan menjauhkan diri dari pertengkaran. Aturan di rumah. Di rumah, orang tua membuat aturan agar semua anggota keluarga hidup nyaman dan harmonis. Misalnya, setelah bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur. Dan juga, mainan yang sudah selesai digunakan harus disimpan kembali. Kita juga perlu menjaga kebersihan, berbicara dengan sopan, dan selalu menyapa saat keluar atau masuk rumah. Aturan-aturan ini membuat rumah terasa hangat dan menyenangkan. Aturan di sekolah. Di sekolah juga ada aturan loh. Sekolah adalah tempat kita belajar dan bermain bersama. Agar semuanya berjalan baik, kita harus datang tepat waktu, mengenakan seragam rapi, mengikuti upacara dengan tertib, serta menghormati guru dan teman. Jangan lupa, kelas juga harus bersih dan nyaman. Dengan mematuhi tata tertib sekolah, kita bisa belajar dengan tenang dan menjadi siswa yang hebat. Aturan di lingkungan sekitar. Kalau di lingkungan tempat tinggal, aturan juga sangat penting loh. Ada aturan tertulis seperti larangan membuang sampah sembarangan atau kewajiban melapor jika ada tamu lingkungan. Tapi, ada juga aturan tidak tertulis seperti menjenguk tetangga yang sakit, ikut gotong royong, dan selalu ramah kepada sesama. Dengan mematuhi aturan lingkungan, kita membangun hubungan yang rukun dan saling peduli. Hak di rumah. Sebagai anak di rumah, kita punya hak yang harus dihargai. Kita berhak dicintai oleh keluarga, merasa aman di rumah, mendapatkan pendidikan yang baik, dan bermain bersama kakak adik. Kita juga berhak menikmati rumah yang bersih dan nyaman. Tapi ingat ya, hak kita juga harus dijaga agar tidak mengganggu hak orang lain. Kewajiban di rumah. Selain hak, kita juga punya kewajiban di rumah loh. Misalnya, membantu menjaga kebersihan di rumah, mengikuti nasihat orang tua, meminta izin saat ingin pergi bermain, menjaga adik dengan baik, dan membantu kakak atau adik belajar. Dengan melaksanakan kewajiban, kita menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari keluarga. Hak dan kewajiban di sekolah. Di sekolah pun kita punya hak dan kewajiban loh. Hak kita misalnya meminjam buku di perpustakaan, bertanya kepada guru, bermain saat istirahat, dan mendapatkan hasil ulangan. Tapi ada juga kewajiban yang harus kita jalankan, seperti mengerjakan tugas, menghormati teman dan guru, serta mengikuti upacara bendera. Kalau kita seimbang menjalankan hak dan kewajiban, kita akan menjadi siswa yang baik dan bertanggung jawab. Apa itu keputusan bersama? Teman-teman, pernahkah kalian bingung saat harus memilih permainan bersama teman? Nah, itulah saatnya kita membuat keputusan bersama. Keputusan bersama adalah hasil dari diskusi atau musyawarah, di mana semua anggota kelompok ikut menyampaikan pendapat dan akhirnya sepakat memilih satu keputusan. Ini penting agar semua merasa didengarkan dan dihargai. Aturan dalam mengambil keputusan. Dalam musyawarah, ada aturan yang harus kita patuhi agar hasilnya adil dan disetujui bersama. Kita harus mendengarkan pendapat orang lain, tidak memotong pembicaraan, dan menghormati pendapat yang berbeda. Setelah semua pendapat disampaikan, barulah kita menyepakati keputusan bersama. Inilah cara yang adil dan bijak dalam kelompok dalam mengambil keputusan bersama. Hak dan kewajiban dalam keputusan bersama. Kita juga punya hak dan kewajiban dalam musyawarah loh.
Hak kita adalah menyampaikan pendapat dengan jelas dan menanggapi pendapat teman. Tapi, kita juga punya kewajiban seperti mendengarkan dengan sopan, menerima perbedaan pendapat, dan tetap menjaga suasana diskusi agar tertib. Ingat, keputusan bersama adalah untuk kebaikan bersama. Nah, teman-teman, sekarang kita sudah tahu apa itu aturan hak dan kewajiban. Kita juga sudah belajar pentingnya membuat keputusan bersama. Yuk, mulai sekarang kita laksanakan semua itu dalam kehidupan sehari-hari dengan taat aturan, menjalankan kewajiban, dan menghargai hak orang lain. Kita bisa hidup dengan tertib, damai, dan bahagia. Sampai jumpa di pelajaran seru berikutnya ya.